hari ini Ami mau bacain cerita Kak Alula tentang Nabi Muhammad. Kalau tadi malam kita kan baca cerita sebelum bobonya tentang Nabi Muhammad waktu kecil kan. Bagaimana Nabi Muhammad itu sering main ke Gua Hiro, tapi bukan buat main, dia berzikir di dalamnya. Ingat kan? Nah, sekarang Ami mau cerita tentang Nabi Muhammad waktu menerima wahyu. Gini ceritanya. Jadi pada Ramadan tahun 610 Masehi, Nabi Muhammad kembali tuh berkholwat di Gua Hiro, berdiam diri, menyendiri, berzikir, beribadah kepada Allah. Kala itu usia Nabi Muhammad itu 40 tahun. Beliau membawa bekal secukupnya dan air juga, karena kalau udah di dalam gua, Nabi Muhammad gak keluar-keluar biasanya, lama sekali. Tiba-tiba beliau didatangi oleh malaikat Jibril. Lalu lah, ingat gak malaikat Jibril ini malaikat yang sama waktu Muhammad waktu kecil, waktu dibelah dadanya. Nah, datang lagi waktu beliau umur 40 tahun. Tiba-tiba malaikat Jibril bilang, "Bacalah," kata malaikat Jibril. Nabi Muhammad gemetar melihat malaikat Jibril. "Bacalah," kata malaikat Jibril lagi. "Apa yang harus aku baca?" kata Muhammad begitu. Lalu malaikat Jibril mengajari Nabi Muhammad membaca surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Dan turunnya surat itu menandai kerasulan Nabi Muhammad. Semenjak itulah beliau menjadi nabi terakhir. Ya, gimana sih surat Al-Alaq itu, Allah? Ini loh yang awalnya itu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ingat? Tahu nggak lu lah? Nanti kita belajar ya tentang surat Al-Alaq ya. Selanjutnya malaikat Jibril pun pergi. Rasulullah segera keluar dari gua dengan keringat bercucuran karena ketakutan kan. Dulu dia dibelah dadanya, disucikan dengan air zam-zam, ingat? Di luar dilihatnya malaikat Jibril sedang duduk di antara bumi dan langit. Duduknya berarti di antara bumi dan langit, terbang ya? Terus lalu Rasulullah pun pulang dengan badan gemetar ketakutan. Selimutilah aku," katanya kepada Bunda Khadijah. Bunda Khadijah istrinya kan. Setelah tenang, Bunda Khadijah dan Rasulullah menemui Waraqah. Rasulullah menceritakan kejadian yang dialaminya. Ceritain, "Wahai Muhammad, dia adalah malaikat Jibril yang pernah mendatangi Nabi Musa juga," katanya. "Engkau adalah nabi umat ini," kata Waraqah. Sayang sekali Waraqah meninggal dunia gak lama, jadi dia gak sempat menjelaskan maksudnya itu apa kalimatnya. Iya. Beberapa waktu kemudian malaikat Jibril datang lagi membawa wahyu berikutnya. Rasulullah pun pulang dengan gemetar. Selimuti aku," kata beliau lagi. Lalu istrinya Khadijah pun menyelimutinya lagi. Wahyu yang kedua turun itu adalah surat Al-Mudatsir. Bunda Khadijah adalah orang yang pertama kali beriman dan percaya pada dakwah suaminya. Percaya terhadap Islam. Lalu Allah mengirimkan salam kepada Bunda Khadijah melalui malaikat Jibril. Baginya salam darinya kesejahteraan dan juga keselamatan atas malaikat Jibril. Jawab Bunda Khadijah. Bunda Khadijah adalah satu-satunya wanita yang mendapat salam dari Allah. Cukup dulu gak cerita dari Ami? Gimana Ami? Cukup? Gitu. Sekarang Ami mau tanya dulu sama Lula ya. Kira-kira malaikat siapa sih tadi yang mendatangi Rasul di Gua Hiro namanya? Malaikat Jibril. Malaikat Jibril ini kira-kira disuruh siapa mendatangi Rasul? Allah. Disuruh Allah. Maksudnya baik atau tidak mendatangi Rasul? Baik. Baik ya, walaupun sering didatengin ya waktu kecil dan ketika sudah besar. Waktu kecil ingat gak Lula kenapa didatanginnya? Mau dibelah Dibelah
dadanya untuk disucikan ya, supaya jauh dari sifat-sifat sifat-sifat jahat. Iya. Ketika besar didatangin lagi untuk menerima apa tadi namanya? Menerima wahyu. Iya. Begitu. Ya udah cukup sekian ya. Kita memberi salam dulu sama Bu Guru ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.